Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Ini series yang termasuk aku tunggu-tunggu, The Oath of Love. Semoga seriesnya seru sampai akhir. Tayang perdana tanggal 15 Maret 2022. Series ini diadaptasi dari novel Please Guide Me for the Rest of My Life, karya Bolin Sijiang. The Oath of Love mengisahkan tentang pemain cello Lin Xiao yang diperankan oleh Yang Zi, yang menjalin kisah cinta dengan seorang dokter bedah, Gu Wei, yang diperankan oleh Xiao Zhan. Episode 1 dibuka dengan menunjukkan Lin Xiao dan Gu Wei yang saling berseberangan. Lin Xiao adalah seorang murid universitas tingkat akhir yang belajar musik. Gu Wei adalah seorang dokter dan saat ini sedang dilema untuk memutuskan transfer dan menyerah pada profesi dokternya. Suatu malam, Lin Xiao bersama teman pergi ke pub untuk melampiaskan kekesalan karena orang tuanya tidak hadir di konser musiknya. Gu Wei juga ada di pub itu karena dipaksa teman untuk menemaninya, sedangkan Gu Wei tidak menyukai tempat semacam itu. Orang tua Lin Xiao yang cemas anaknya belum pulang mencarinya, dan sampai di pub di mana Lin Xiao berada. Lin Xiao yang tidak mau ketahuan ayahnya berpura-pura mengenal dan mendekati Gu Wei. Disinilah pertemuan pertama mereka. Gu Wei merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Karena ribut, akhirnya ayah Lin Xiao menyadari ada yang aneh dan menemukan Lin Xiao. Gu Wei yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya malah mendapat marah dari ayah Lin Xiao. Sebuah kebetulan tempat dan waktu yang aku gak suka nih, hehe. Gu Wei gak salah apa-apa malah kena marah. Sampai di rumah, ayah Lin Xiao kesal kenapa anaknya tidak bisa jadi anak yang patuh. Lin Xiao pun mengungkapkan kekecewaan pada didikan ayahnya. Pagi harinya, menyadari ayahnya tidak ada, Lin Xiao terheran dan dia menemukan catatan medis ayahnya. Ibu Lin Xiao pergi ke rumah sakit. Tanpa sadar, dia diikuti oleh Lin Xiao. Ibu Lin yang pergi menunggu dokter menaruh catatan medis di meja. Catatan itu difoto oleh Lin Xiao. Di sini gue muncul dan menangkap Lin Xiao mengambil gambar catatan medis yang bukan miliknya. Ini sebuah tindakan pencurian informasi. Gue ingat Lin Xiao adalah wanita yang dia temui di pub, sedang Lin Xiao tidak mengenal Gue karena masker yang dipakainya. Lin Xiao berhasil kabur. Ibu Lin diberitahu bahwa tidak ada kanker di tubuh ayah Lin. Gue yang penasaran dengan catatan medis tadi memeriksanya. Ibu Lin langsung menginfokan pada ayah Lin, mereka pun lega. Suatu hari pulang dari universitas, ayah Lin dan Lin Xiao kembali beradu pendapat. Ayah Lin ingin Lin Xiao belajar akademis, sedangkan Xiao ingin menjadi pemain cello. Gu menelpon Ibu Lin bahwa ada indikasi bahaya dalam hasil medis ayah Lin dan menyarankan untuk dirawat intensif. Esok hari persiapan dirawat, namun ayah Lin malah pergi karena tidak mau dirawat. Lin Xiao berpura-pura sakit supaya ayahnya mau ke rumah sakit. Awalnya ayahnya tidak percaya, namun akhirnya datang juga ke rumah sakit. Lin Xiao yang pura-pura sakit diperiksa, ternyata Gue yang lewat. Gue yang menyadari telah 2 kali kebetulan bertemu Lin Xiao sengaja menakutinya dengan tindakan operasi. Lin Xiao yang ketakutan akhirnya mengaku tidak sakit. Ayahnya kesal. Akhirnya diketahui bahwa ayah Lin yang sakit dan yang harus dirawat. Mereka harus menemui dokter Gu dengan segera. Gu Wei melepas maskernya karena dialah dokter Gu yang akan menangani ayah Lin. Ayah Lin dan Lin Xiao terkaget menyadari wajah Gu Wei. Tuan Lin yang merasa masih kesal mengungkapkan kekesalan kenapa dia diminta dirawat, sedang dia merasa baik-baik saja. Mereka menyudutkan Gu Wei karena kesalahpahaman saat bertemu di bar. Kenapa gue yang malah disalahkan? Keluarga yang aneh, hehe. Setelah pengenalan, akhirnya mereka tahu Dr. Gu Wei adalah dokter yang akan menangani Tuan Lin. Keluarga Lin Xiao masih enggan untuk cek ulang, sedangkan Dr. Gu tetap menyarankan Tuan Lin untuk cek ulang.
Dokter Gao dan Dokter Gu beradu pendapat. Jika pasien merasa tidak sakit dan dokter yang tetap menyarankan cek ulang, itu akan berakibat buruk pada dokter yang bersangkutan. Melihat dedikasinya menyelamatkan pasien, Dokter Gao meminta Dokter Gu untuk memikirkan kembali agar tidak menyerah menjadi dokter. Pertemuan dokter dilakukan untuk membahas pengobatan pasien. Dari sini muncul rumor bahwa Dokter Gu telah melakukan kesalahan medis, tapi dia tetap berada di rumah sakit karena nepotisme atau kenal wakil presiden rumah sakit. Tanpa sengaja, Chi Xiao mendengar rumor ini. Teman Dokter Gu Xiao, mulai mendekati teman Chi Xiao. Chi Xiao yang mendengar rumor tidak baik, menjadi ragu akan Dokter Gu dan berencana mencari dokter lain, melihat kondisi ayahnya yang belum membaik. Chi Xiao yang berniat menjaga ayahnya tidak diperbolehkan karena jam kunjung ditutup. Akhirnya oleh Dokter Du, dia dipinjami kamar istirahat dokter. Gue yang hendak beristirahat masuk ke kamar yang ternyata Chi Xiao ada di dalamnya. Merasa kasihan, Gue mengizinkan Chi Xiao untuk beristirahat di kamar, sedangkan Dokter Gue sendiri istirahat di kantornya. Teman Chi Xiao berjanji menemui Chi Xiao karena telah menemukan dokter yang akan dikenalkan untuk memeriksa Tuan Lin. Ternyata dokter itu adalah Gue. Lin Chi Xiao yang tidak senang terus menyulut amarah Gue karena Lin Chi Xiao merasa tidak percaya pada orang yang dirumorkan itu bisa menangani ayahnya. Gue menjelaskan bahwa tidak benar untuk mempercayai rumor tanpa dasar, dan Gue sendiri sengaja datang di pertemuan ini supaya mendapat info lebih dalam tentang Tuan Lin, supaya penanganannya tidak terlambat. Teman sekamar Tuan Lin terpaksa harus pulang dari rumah sakit karena tidak ada biaya, sedang dia harus dioperasi. Tiba-tiba Dokter Du muncul, membawa kartu untuk membayar biaya perawatan, yang ternyata kartu ini dari Dokter Gu. Chi Xiao mengetahui ini. Tiba-tiba ada pasien yang mendadak kondisinya buruk dan perlu dioperasi. Terpaksa Dokter Gue melakukan operasi emergensi. Di sini terlihat bahwa Dokter Gu seperti trauma untuk memimpin operasi. Mungkin berhubungan dengan operasi yang pernah dia pimpin sebelumnya, dan ini jadi salah satu alasan kenapa dia ingin transfer profesi. Tuan Lin bersikeras ingin keluar rumah sakit, namun kembali Dokter Gu menyarankan untuk melakukan cek ulang demi diri Tuan Lin dan keluarganya. Tuan Lin akhirnya melakukan cek ulang dan hasilnya dia mengidap kanker. Dokter Gao mendatangi Dokter Gue untuk memastikan ini dan meminta pada Dokter Gu untuk mengoperasi Tuan Lin. Namun Dokter Gu menolak mengingat dia telah berniat untuk transfer. Nyonya Lin dan Lin Chi Xiao bersedih hati mendengar kabar ini. Chi Xiao pergi ke atap rumah sakit untuk menghibur diri dan dilihat oleh teman pasien sekamar Tuan Lin. Dengan ide, anak itu meminta bantuan pada Dokter Gue yang akhirnya membuat Dokter Gu menuju ke atap dan bertemu dengan Lin Chi Xiao. Dokter Gu mencoba untuk menghiburnya. Dokter Gue dan Chi Xiao mulai mengenal dan membicarakan musik. Seorang dokter ditunjuk untuk menangani operasi Tuan Lin. Penjelasan operasi dilakukan. Namun, keluarga Tuan Lin menginginkan Dokter Gue yang memimpin operasi karena namanya telah terkenal menangani kasus medis seperti ini. Untuk itu, keluarga Lin harus berusaha untuk merayu Dokter Gue supaya mau memimpin operasi. Berbagai cara pun dilakukan Chi Xiao untuk membujuk Dokter Gu. Dokter Gao juga datang untuk membujuk Dokter Gue, namun Dokter Gu tetap berpendirian untuk transfer profesi. Di sini terlihat bahwa ada ketertarikan dan kepedulian dari Dokter Gao pada Dokter Gu, tapi Dokter Gu terlihat tidak nyaman. Dokter Gu menemui Dokter Yan untuk membicarakan solusi terbaik bagi Tuan Lin. Dokter Yan tidak begitu memperhatikan, karena baginya setiap dokter punya cara sendiri-sendiri. Dan justru menantang, jika Dokter Gu sangat bersemangat berpendapat, kenapa tidak dia saja yang memimpin operasi? Chi Xiao masih berniat untuk membujuk Dokter Gue. Dokter Gu yang baru selesai tugas ingin makan malam. Dengan bantuan teman Chi Xiao, mereka pergi ke restoran untuk makan. Ternyata ada event spesial pasangan di restoran itu, membuat situasi menjadi canggung.
Ci Xiao menyerahkan amplop berisi uang supaya dokter Gue mau mengoperasi Tuan Lin dan segera pergi dari restoran. Esok harinya, dokter Gu mengembalikan uang tersebut pada keluarga Lin. Karena uang yang dikembalikan, membuat Ci Xiao semakin mengejar dokter Gu, bahkan sampai di kamar mandi. Setelah menunggu lama, akhirnya Ci Xiao meninggalkan dokter Gu. Xiu Xiu, teman sekamar Tuan Lin, saatnya dioperasi. Dia menangis meminta dokter Gu untuk mengoperasinya. Akhirnya dokter Gu masuk ke ruang operasi untuk menemani, sedang operasi dipimpin oleh dokter Yan. Ci Xiao masih berusaha menemui dokter Gu. Dokter Gu menjelaskan bahwa dulu dia tidak bisa menyelamatkan gurunya. Itu meninggalkan penyakit mental baginya, yang membuat tangannya bergetar sehingga tidak boleh melakukan operasi. Beberapa hari lewat, Ci Xiao kembali ke sekolah musiknya untuk persiapan konser, dan diumumkan ternyata Ci Xiao tidak termasuk pemain selo dalam konser. Dokter Gue ke atap gedung rumah sakit untuk menghirup udara segar setelah seharian seminar medis, dan bertemu Ci Xiao di sana yang sedang menghibur diri karena tidak menjadi pemain selo di konser. Mereka saling bercerita. Diceritakan sebulan lalu, guru dari Gue bernama Liang Zhou menderita sakit, dan dokter Gue yang bertanggung jawab pada perawatannya. Operasi lancar, namun beberapa hari setelahnya, kondisi menurun, dan Liang Zhou pun tidak tertolong. Meski ini bukan kekeliruan Gue, namun dia tetap merasa tertekan. Melihat bagaimana dokter Gue menangani pasien sebelumnya, Ci Xiao mengatakan bahwa dokter Gue adalah dokter yang berbakat dan berpengalaman. Tidak seperti dirinya yang tidak terlalu berbakat menjadi selis, namun dia tidak pernah menyerah untuk berusaha. Dokter Gu juga sebaiknya tidak menyerah pada profesi dokternya. Ada orang tua pasien yang tidak terima dengan perawatan anaknya. Dia menuntut dokter yang merawat anaknya, dan dokter itu adalah Gue. Ayah pasien teriak-teriak dan mengatakan hal buruk tentang Gue, sampai ingin melempar barang. Ci Xiao yang tiba-tiba datang melihat kejadian ini dan berlari menahan serangan. Akhirnya Ci Xiao yang kena barang itu sampai dahinya sobek. Dokter Gue segera menjahit dahi Ci Xiao yang robek. Ci Xiao sempat melihat bahwa tangan dokter Gu bergetar karena ucapan ayah pasien tadi. Dengan sengaja Ci Xiao mengajak dokter Gu ke kampusnya. Tiba di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk konser musik. Ci Xiao menceritakan bahwa itu adalah tempat kenangan indah baginya. Dia akan pergi ke sana jika mengalami kesulitan. Ci Xiao seolah memainkan selo untuk berterima kasih pada dokter Gu karena telah menyelamatkan ayahnya, dan berkata bahwa dia adalah dokter yang hebat. Setelah ngobrol lama, mereka pun dikejar penjaga. Lolos dari penjaga, mereka melihat malam. Ci Xiao yang senang karena mendapat pesan, dia bisa melanjutkan latihan selonya langsung memegang tangan dokter Gue. Gue yang melakukan kebiasaannya langsung menyemprotkan disinfektan pada tangannya. Ci Xiao heran, bagaimana dokter Gu pacaran jika pegangan tangan saja tidak bisa? Gue pergi ke suatu rumah, ternyata itu rumah mendiang gurunya. Di sana, Gue menemukan semangat kembali dan tujuan awal kenapa dia menjadi dokter untuk menyelamatkan pasien. Kembali di rumah sakit, dokter Gue memutuskan untuk memimpin operasi Tuan Lin. Ci Xiao senang dan berterima kasih. Tanpa disangka, Tuan Lin mendengar pembicaraan dan jadi mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker. Tuan Lin shock dan emosinya menjadi tidak stabil. Teman Gue memaksa untuk membawa Gue pulang karena dia sudah tidak pulang beberapa hari. Sesampainya di rumah Gue, ternyata dokter Gao juga di sana, diundang oleh ibunya Gue. Di sini terlihat bahwa ibunya Gue sangat taat aturan dan terlihat seolah menjodohkan dokter Gao dengan dokter Gue. Tuan Lin melarikan diri dari rumah sakit, sedangkan besok adalah jadwal operasi. Perawat dan keluarga Lin yang bingung langsung menelpon dokter Gue. Dengan segera dokter Gao dan dokter Gu sampai di rumah sakit. Mereka berpencar untuk mencari Tuan Lin. Ini pasien macam apa, mau diselamatkan malah lari, cari mati apa? Dokter Gu menemani Ci Xiao mencari Tuan Lin. Halo, ini memang tahu Tuan Lin menuju mana? Mencari tanpa tujuan ini namanya.
Tiba-tiba perut Cisau sakit dan mereka berhenti. Gue membelikan barang untuk Cisau. Cisau perlahan menceritakan bahwa ayahnya adalah pribadi yang tegas. Cisau mulai terharu. Tampak Gue ingin menghibur Cisau. Nyonya Lin menelpon, menemukan jejak Tuan Lin membeli tiket kereta api. Gue dan Cisau segera menuju ke stasiun. Dokter Gue dan Lin Cisau sampai di stasiun, bertanya pada petugas dan mencari sendiri. Akhirnya Tuan Lin ditemukan. Dengan marah-marah, Cisau mengajak kembali Tuan Lin ke rumah sakit. Namun Tuan Lin ingin makan dulu sebelum kembali. Masih bersikap marah, Cisau menemani Tuan Lin makan. Dokter Gue dengan sabar menemani mereka. Tuan Lin mulai mengingat dan mengatakan keinginan Cisau pada masa kecil. Itu membuat Cisau tak bisa menahan tangis. Cisau berlari keluar dan terus menangis. Dokter Gue dengan lembut mencoba untuk menghibur Cisau. Akhirnya mereka bertiga menuju rumah sakit. Pria ini, Gu Xiao, ternyata adalah sepupu Gue. Dia bersitegang dengan ayahnya karena ayahnya selalu membandingkan Gu Xiao dengan Gue. Gue masih muda dan menjadi dokter, sedang dia hanya bisa bermain-main, tidak mengurusi bisnis. Tuan Lin akhirnya sampai di rumah sakit. Waktu operasi Tuan Lin tiba, Dokter Gue memimpin operasi. Nyonya Lin dan Cisau menunggu di luar sambil bercerita bahwa jika bertemu seseorang yang terpenting adalah hatinya, bukan perkataan atau tampangnya. Dan selama ini Tuan Lin mempunyai hati yang baik pada Nyonya Lin. Operasi selesai dengan baik, mereka pun lega. Penjagaan pasca operasi Tuan Lin dilakukan. Dokter Gue dan Cisau membahas perawatan untuk Tuan Lin. Melihat Cisau yang jarang latihan selo, Dokter Gue mengajak Cisau untuk mencoba bergabung dengan tim musik dari organisasi amal yang punya jadwal datang ke rumah sakit untuk menghibur pasien. Cisau mencoba memainkan lagu dengan tim tersebut. Di kampus diumumkan bahwa Cisau bisa menjadi pemain selo di konser yang akan diadakan. Gu Xiao, sepupu Gue, terus mencoba mendekati Sansan dan menawarkan pekerjaan di bar yang akan dia buka. Sansan dengan bercanda akan setuju bekerja sama jika itu kafe, bukan bar. Sansan akhirnya setuju untuk bergabung menjadi manajer di kafe yang akan dibuat Gu Xiao. Cisau mengajak Dokter Gu untuk merayakan terpilihnya dia menjadi pemain selo di konser. Mereka bercengkrama dan mulai akrab. Cisau berjanji akan memberikan tiket konser gratis pada Dokter Gu jika konser diadakan nanti. Esok hari, Cisau membagikan tiket konser. Dia mengundang Dokter Gao dan Dokter Gu untuk hadir. Xiu Xiu, teman sekamar Tuan Lin, sudah boleh pulang. Sebelum pulang, mereka merayakan ulang tahun Xiu Xiu. Dokter dan perawat menyempatkan datang. Dokter Gao mulai menunjukkan sikap bahwa Dokter Gu dan dirinya berhubungan dekat. Sebelum naik ke mobil, Xiu Xiu memberikan hadiah terima kasih kepada Dokter Gu dan Lin Xiao. Ternyata hadiah itu adalah hasil gambarannya tentang Lin Xiao dan Dokter Gu. Ini adalah rahasia kecil yang diketahui Xiu Xiu. Saatnya melepas jahitan di dahi Xiao. Di sini, Dokter Gu memberitahu bahwa dirinya dan Dokter Gao hanyalah teman kampus dan rekan kerja, jadi Cisau jangan salah sangka. Namun, Cisau menganggap ini adalah upaya Dokter Gu supaya Cisau tidak menyebarkan gosip. Akhirnya, Tuan Lin diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Dokter Gu menemui mereka dan memberi catatan pengobatan sebelum mereka pergi. Sansan sudah dengan semangat menjadi manajer kafe, namun Gu Xiao masih terlihat malas. Beberapa hari lewat, waktunya Tuan Lin untuk kemoterapi. Dokter Gao sebagai dokter yang bertugas. Penjelasannya terdengar dingin. Setelah kemo, Tuan Lin tidak bisa makan karena efek kemo. Cisau yang tidak tahu harus berbuat apa, meminta bantuan pada Dokter Gu. Atas saran Dokter Gu, Lin Cisau membeli makanan tertentu untuk dimakan Tuan Lin. Di sini diketahui bahwa Dokter Gu sangat sibuk dengan operasi, namun tetap menyempatkan diri untuk mendatangi Tuan Lin. Hari konser tiba, Dokter Gu datang untuk menyaksikan. Mengejutkan, Cisau justru membawa triangle saat konser dimulai. Ternyata pemimpin konser melihat tangan Cisau yang bergetar saat bermain selo, dan itu mempengaruhi permainannya. Hal itu membuat Cisau berganti posisi. Cisau bermain dengan sedih. Dokter Gu menyadari itu. Saat akan berfoto, Cisau sempat diejek oleh temannya. Dokter Gu tiba-tiba membelanya. Akhirnya, Dokter Gu mengantar Cisau pulang. Dokter Gu menyadari bahwa pergelangan tangan Cisau bengkak. Dia menyarankan untuk segera mengobatinya. Mereka berpisah di depan rumah Cisau dengan senang hati.
Suatu hari, Dr. Gu menagih janji Xiao bahwa sebagai balas budi, Xiao akan membantu Dr. Gu menemukan apartemen. Xiao menyanggupi karena dia telah berjanji, namun dengan sedikit berat hati karena dia juga harus latihan selo. Beberapa hari kemudian, Dr. Gu meminta untuk ditemani melihat-lihat apartemen. Sekali lagi dengan berat hati, Xiao mengiyakan karena dia telah berjanji. Dengan sigap, Dr. Gu sudah menyiapkan sarapan untuk Xiao. Apartemen pertama dilihat, bergaya seolah pemilik rumah. Xiao memperkenalkan setiap ruangan, namun Dr. Gu tidak cocok untuk tinggal di situ karena tidak menyukai struktur bangunannya. Apartemen kedua dan selanjutnya juga pun tidak cocok untuk Dr. Gu. Ini membuat Xiao kesal. Ternyata Dr. Gu sengaja menyita waktu Xiao agar dia tidak terus-terusan latihan selo, karena itu akan memperburuk kondisi pergelangan tangannya. Mengetahui hal ini, Xiao kembali semangat untuk menemani Dr. Gu mencari apartemen. Apartemen terakhir, besar dan bersih. Dr. Gu terlihat suka. Meski Dr. Gu tidak masalah dengan uang sewa, namun Xiao tetap menganggap uang sewanya tinggi. Dengan mengaku bahwa dirinya pacar Dr. Gu, Xiao mulai membujuk supaya uang sewa diturunkan. Dengan Xiao mengarang cerita, akhirnya uang sewa dapat berhasil diturunkan. Xiao bertemu Sansan. Sesuai dengan cerita Xiao, Sansan menyimpulkan bahwa Dr. Gu menyukai Xiao. Xiao menyangkal dan terheran. Gue merasa senang mengingat sandiwara Xiao yang mengaku menjadi pacarnya. Gue mengajak Xiao untuk tanda tangan kontrak sewa dan janjian makan besok. Xiao setuju. Xiao mengingat kembali ucapan Sansan bahwa mungkinkah Dr. Gu suka padanya, dan dia mulai membayangkan kebersamaan dengan Dr. Gu sebelumnya, dan merasa senang sendiri. Sansan menemui Gu Xiao dan menanyakan pribadi Gue padanya. Gu Xiao merasa sedikit cemburu. Dr. Gao memberitahu Nyonya Gu bahwa ada kemungkinan Gue ingin menyewa apartemen. Esok hari, Nyonya Gu menemui Gue untuk memastikan keputusan Gue dan memaksa Gue untuk pulang. Gue yang sudah janjian dengan Xiao tidak dapat dihubungi karena sedang terpaksa duduk bersama ayahnya di rumah. Tuan Gu tidak menyetujui Gue untuk pindah rumah, sementara Gue ingin personal space, makanya dia menyewa apartemen. Buru-buru Gue mendatangi agen apartemen, namun sayang perjanjian sewa terlanjur dibatalkan. Akhirnya mereka makan siang dengan menu hotpot, namun Gue tidak bisa makan karena selalu teringat operasi jika dia melihat daging. Melihat Gue yang tidak bisa makan daging, Xiao membuat trik untuk membuat Gue menutup mata dan menyuapinya. Makan siang selesai dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Saat makan bersama keluarga, Xiao mengetahui bahwa tetangganya, Bibi Zhang, akan pindah rumah. Xiao terlihat tersenyum senang. Melihat-lihat dalam rumah Bibi Zhang dan membersihkannya, ternyata Xiao berencana menawarkan tempat itu untuk Gue. Nyonya Gu masih belum setuju dengan perpindahan Gue. Nyonya Gu meminta Dr. Gao untuk membujuk Gue. Dr. Gao mengatakan ia punya rencana. Suatu hari, Gue dihubungi oleh agen apartemen dan membuat janji untuk melihat-lihat apartemen. Di rumah sakit, Xiao hendak memberikan proposal apartemen pada Gue, namun malah bertemu Dr. Gao. Dr. Gao bilang bahwa Gue sudah menemukan apartemen. Apartemen itu pernah ditinggali keluarga Dr. Gao. Xiao terlihat kecewa. Xiao mengatakan kemarahan pada Sansan dan berkata bahwa dia tidak menyukai Dr. Gu. Ternyata Gue mengetahui bahwa apartemen itu setelah digunakan oleh keluarga Dr. Gao. Karena marah, Xiao sulit dihubungi Gue, dan justru Sansan yang menemui Gue untuk melampiaskan kekesalan. Astaga, dari awal episode Dr. Gu ini gak salah apa-apa tapi kena marah mulu. Agen apartemen menghubungi Dr. Gao, mengatakan bahwa Gue tidak tanda tangan perjanjian sewa. Ternyata ini adalah rencana dari Dr. Gao. Suatu hari, Xiao terbangun dan menuju beranda apartemen. Tak disangka Dr. Gue ada di beranda samping rumahnya. Astaga, cakep bener ya. Xiao yang saking senangnya sampai bingung. Ya senanglah punya tetangga cakep amat. Nyonya Lin mengundang Dr. Gu untuk makan malam bersama sebagai ucapan perkenalan tetangga baru. Suasana canggung namun menyenangkan pada saat makan malam. Terlihat Xiao dan Gue saling mencuri pandang. Nyonya Lin menyarankan agar Xiao menemani Dr. Gu dalam membeli perabot rumah. Gue dan Xiao berbelanja perabot rumah. Mereka terlihat akrab dan senang, layaknya pasangan baru yang membeli perabot-perabot baru. For your information, mereka belum ada status pacaran ya. Diawali oleh Gue yang membelikan slippers untuk Xiao,
Xiao malah menjadi-jadi dan terus membeli barang yang juga akan dipakainya. Gue mendekorasi apartemennya dengan rapi. Tanpa sepengetahuan gue, Xiao membeli dan memasang lampu-lampu hias. Mereka mulai terlihat canggung dan terus minum air putih. Wah bahaya, salah satu dari kalian, ayo keluar dari rumah itu. Haha. Setelah kecanggungan, akhirnya Xiao pulang. Gue masih sempat memberi hadiah pada Xiao. Dokter Gao terlihat sedikit kecewa karena Dokter Gu tidak jadi pindah di apartemen yang dia pilihkan. Dokter Gao menyarankan untuk mengadakan pesta rumah baru untuk Gue. Malam tiba, saatnya Xiao pulang. Hujan turun. Gue yang juga baru pulang, sengaja mengambil satu payung untuk memayungi Xiao. Mereka pulang dengan canggung tapi bahagia. Teman-teman Dokter Gu datang untuk melakukan pesta. Terpaksa Gue mengikuti keinginan mereka dengan cemas, sehubungan dengan gaya kebersihannya. Tak sengaja, Xiao melihat Dokter Gao ada di rumah Gue. Dia mulai mengawasi gerak-gerik apartemen Gue. Teman-teman Dokter Gu pulang, namun tertinggal Dokter Gao yang ingin membicarakan bahan seminar. Dengan sengaja, Xiao memainkan selo dengan kencang. Dokter Gu tahu hal ini. Malam lewat setelah Xiao berhasil menemui Dokter Gu dan Dokter Gao yang sedang bersama. Terkejut, Xiao bermimpi Dokter Gue mempunyai anak dengan Dokter Gao. Namun hanyalah mimpi. Esok harinya, Xiao akan membeli sarapan untuk Tuan Lin. Tak sengaja bertemu Dokter Gu. Akhirnya mereka sarapan bersama. Suatu saat, Xiao terkunci di luar rumahnya karena mengambil pesanan makanan. Orang tuanya pergi menginap dan baterai HP-nya habis. Sansan yang dihubungi Xiao meminta Dokter Gu untuk membantunya. Setelah jadwal operasi selesai, Dokter Gu segera pulang. Sampai di depan rumah, Gue melihat Xiao. Xiao yang sedang makan terkaget. Xiao akhirnya masuk ke apartemen Gue. Memasuki apartemen Dokter Gue, Xiao bersiap untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Xiao justru membayangkan Gue. Mengetahui Gue penggemar kebersihan, Xiao langsung membersihkan barang-barang yang dia pegang. Larut malam, Dokter Gu masih sangat sibuk. Xiao makan sendirian. Berniat ingin membantu Gue, Xiao justru bingung sendiri. Gue pun menyarankan untuk dia istirahat saja. Bukannya istirahat, Xiao malah membuatkan telur masak oven untuk Gue. Waktu berlalu, Gue masih di meja kerjanya. Tiba-tiba rumah sakit memerlukan Dokter Gue. Ia pun bersiap pergi dan mungkin tidak pulang malam ini. Xiao merasa murung dan ia terjaga semalaman. Esok harinya, Xiao dan Sansan bertemu teman yang kembali dari luar negeri. Mereka mengatakan bahwa Kak Xiaojiang kembali. Kembali di kampus, Xiao bersiap untuk latihan lagi karena tangannya sudah sembuh. Muncullah di sini violinis berbakat Xiaojiang. Karena Xiao baru kembali mengikuti kelas musik, dia disarankan untuk tidak ikut audisi pemain selo yang diadakan. Xiao kecewa. Xiaojiang dan Xiao ternyata telah saling kenal. Melihat Xiao tidak ikut audisi, Xiaojiang mengajaknya ke suatu tempat, dan mereka bermain musik bersama. Di saat yang bersamaan, Dokter Gue yang telah pulang mencoba menghubungi Xiao, namun tidak ada jawaban. Dan Gue mengetahui bahwa Xiao sedang asik bermain musik dengan pria lain. Xiao, Xiaojiang, dan yang lain makan bersama untuk merayakan pertemuan ini. Di sini tersirat bahwa Xiaojiang mengejar Xiao, namun karena tidak peka, Xiao justru bilang ada pria yang dia sukai. Gusar menunggu Xiao, Gue akhirnya lega mendengar suara Xiao. Bertemu Xiaojiang yang memperkenalkan diri, namun disambut dingin oleh Gue dengan alasan profesional habit untuk tidak bersalaman. Karena telah kenal, Nyonya Lin mengundang Xiaojiang untuk makan bersama. Diundang pula Dokter Gu. Ternyata hubungan orang tua Xiao sudah sangat dekat dengan Xiaojiang, bahkan ingin menjadikannya menantu. Xiaojiang juga hafal tempat barang-barang di rumah Xiao. Ini membuat ketegangan antara Gue dan Xiao. Dokter Gu yang mulai merasa tidak nyaman akan segera pulang. Sampai di rumah, Gue mencari tahu dan menemukan siapa Xiaojiang. Esok hari berniat ingin membantu di kafe Gu Xiao, Gue justru mendapat celotehan Sansan, mengatakan bahwa Xiaojiang adalah orang yang disukai Xiao sejak anak-anak, dan dia adalah salah satu alasan Xiao bermain selo. Gue yang mengetahui ini menjadi sedikit kesal. Di apartemen, Gue mencoba untuk membuat Xiao bersamanya, untuk memberikan hadiah. Tak disangka, Xiaojiang datang saat Xiao selesai pergi dari apartemen Gue. Xiaojiang mengatakan, jangan pergi lagi ke tempat pria single, karena dia cemburu. Xiao menganggap ini bercanda. Gue cemas, memantau kedekatan Xiaojiang dan Xiao. Xiaojiang berniat untuk mengajak Tuan Lin berobat ke luar negeri. Nyonya Lin terlihat setuju.
Malam hari, gue sengaja menelpon Cheshao, namun arah pembicaraan semakin dingin. Cheshao membahas dia tampil bersama Xiao Jiang, sedang gue membahas dia sibuk di rumah sakit. Percakapan berakhir dingin. Esok hari terlihat gue sengaja menghindari Cheshao. Bahkan ajakan Cheshao untuk datang ke pembukaan kafe Sansan ditolak oleh gue. Ide berobat di luar negeri yang disetujui Nyonya Lin sepertinya ditolak oleh Tuan Lin. Tuan Lin berkata, berobat ke luar negeri bukanlah sesuatu yang sederhana untuk diputuskan. Xiao Jiang merasa tidak enak hati karena usulannya. Meski Cheshao menyambut ide itu, namun dia akan bertanya saran dulu pada dokter yang menangani Tuan Lin. Tuan Lin bersikeras tidak mau berobat ke luar negeri. Kata-kata tajamnya menyakiti Nyonya Lin. Cheshao dengan baik-baik meminta Tuan Lin mengungkapkan alasan kenapa dia menolak berobat ke luar negeri. Ternyata di balik penolakan kerasnya, dia memikirkan banyak hal, dari waktu yang dibutuhkan di luar negeri, kerepotan Nyonya Lin, bahasa, akomodasi, biaya, dan lain-lain. Sembuh atau tidak sembuh, Tuan Lin berharap agar Nyonya Lin dan Cheshao tidak kehilangan banyak hal dan bisa melanjutkan hidup dengan nyaman. Tuan Lin menyuruh Cheshao menghibur Nyonya Lin. Ternyata Nyonya Lin mengetahui isi hati pertimbangan Tuan Lin, namun dia tetap bersedih karena jika dia tidak berusaha menyembuhkan Tuan Lin sekarang, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup dengan bahagia? Di sini terlihat bahwa Tuan Lin memikirkan dan perhatian pada Nyonya Lin, begitu juga sebaliknya. Kejadian ini membuat Cheshao ingin semakin dewasa, bertanggung jawab dan menjaga Tuan dan Nyonya Lin. Xiao Jiang datang ke rumah sakit untuk meminta catatan operasi Tuan Lin. Dokter Gue menolak memberikan. Menurut aturan, kondisi pasien hanya dijelaskan pada pasien atau keluarganya. Xiao Jiang bersikeras meminta. Wah, Xiao Jiang ini kurang paham atau bagaimana? Namanya juga catatan pasien. Ya hanya pasiennya sendiri atau keluarga yang boleh tahu dong. Apalagi ini minta, nggak boleh kali. Keputusan untuk berobat ke luar negeri pada akhirnya akan dibicarakan dan diambil keputusan bersama. Cheshao pergi dengan lega setelah orang tuanya berbaikan. Cheshao bertemu Xiao Jiang di kampus. Di sini tersirat, Xiao Jiang ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Cheshao, layaknya sewaktu mereka di masa kecil dulu. Xiao Jiang mengantar Cheshao pulang. Melihat itu, Dokter Gu yang juga baru pulang langsung memutar balik mobilnya. Di suatu tempat, Dokter Gu duduk sendiri. Gu Xiao berniat untuk menghiburnya, namun tanpa harus menyentuh Gue jika Gu Xiao belum cuci tangan. Mereka pun pergi dari tempat itu. Sebelum pembukaan kafe, ternyata Gu Xiao mengadakan pesta di kafenya dan mengundang Gue yang memang situasi hatinya sedang buruk. Namun tetap saja Gue tidak suka keramaian itu. Akhirnya Gue pergi. Esok harinya, Cheshao melihat foto Gue semalam yang diposting Sansan. Hal itu membuat moodnya buruk. Pembukaan kafe Gu Xiao diadakan. Gue bertemu dengan Cheshao yang sedang kesal. Dokter Gue mengajak Cheshao membicarakan kondisi kesehatan Tuan Lin. Cheshao mulai membandingkan bahwa Xiao Jiang sudah bisa memberinya banyak informasi dan bisa ditanyai kapan saja, tidak seperti Dokter Gu yang sibuk. Dokter Gu mulai tersinggung namun tetap tenang. Cheshao menyudutkan Gue bahwa dia sibuk minum semalam. Gu Xiao yang muncul mengatakan apa salahnya Gue minum dan apa hubungannya itu dengan Cheshao. Cheshao tersadar bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Dokter Gu. Kenyataan itu membuat Cheshao dengan keras memutuskan akan membawa Tuan Lin berobat ke luar negeri. Gue meski terlihat menyayangkan hal itu, menghormati keputusannya. Pesta pembukaan kafe selesai, tinggal Gu Xiao bersama Sansan. Terjadi scene romantis di sini, hubungan mereka mulai dekat. Kembali Tuan Lin melakukan kemoterapi, dia menjadi tidak nafsu untuk makan, dan tubuhnya menolak makanan. Cheshao semakin cemas dengan kondisi ayahnya. Cheshao yang menunggu sendiri di rumah sakit menelpon ibunya karena khawatir. Sedangkan di rumah, Nyonya Lin terlihat tidak sehat. Gue yang dalam perjalanan mau pulang, berpapasan dengan Cheshao, yang juga terlihat tidak begitu sehat. Sampai depan rumah, Gue menggendong Cheshao untuk istirahat di tempatnya. Pak, kan dia masih bisa jalan, ngapain digendong? Nyonya Lin sudah diberi obat supaya kondisinya lebih baik. Dokter Gu sudah meminta perawat untuk mengecek kondisi Tuan Lin di rumah sakit dan melaporkan pada Dokter Gu jika terjadi apa-apa. Cheshao yang nekat ingin kembali ke rumah sakit dihentikan oleh Dokter Gu. Mereka berdebat tentang ada tidaknya kehadiran Xiao Jiang di saat seperti ini. Bukankah Xiao Jiang calon keluarga bagi keluarga Lin? Di sini Cheshao keceplosan bahwa dia menyukai pria lain, bukan Xiao Jiang. Dokter Gu dan Cheshao menjadi canggung. Dokter Gu membuat bubur dan menyuapi Cheshao. Saat mau pergi, tangan Dokter Gu ditahan Cheshao. Bertahanlah Dokter Gu di posisi yang tidak nyaman sampai pegal. Tiba-tiba Cheshao merasa gatal. Ternyata dia alergi kacang. Tanpa tahu, Dokter Gu memasukkan kacang ke dalam bubur yang dia buat. Dokter Gu merasa bersalah.
Dengan segera, Dr. Gu membeli obat alergi dan memberikannya pada Cheshire. Setelah meminum obat, kondisi Cheshire lebih baik. Di sini, Gue mengatakan dia menyukai Cheshire. 喜欢你。 Namun, Cheshire sudah tertidur. Esok hari, Cheshire semakin terlihat sehat, sedang Dr. Gu memperlihatkan gejala flu awal. Keluarga Lin memutuskan untuk berobat di negaranya saja, tidak jadi pergi ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, laporan medis Tuan Lin keluar. Disebutkan bahwa usaha kemoterapi berhasil dengan baik. Keluarga Lin pun lega. Cheshire menemui Sansan untuk meminta saran hadiah apa yang tepat untuk berterima kasih pada Dr. Gu. Dengan bercanda, Sansan bilang main selo saja, yang spesial. Dengan nada menggoda bahwa Cheshire menyukai Dr. Gu. Akhirnya, dengan membulatkan tekad, Cheshire memainkan selo untuk Dr. Gu. Selesai permainan, Gue menemani Cheshire menuju subway di bawah guyuran hujan. Pertanyaan Cheshire muncul, jika bukan tugas dokter mengantar keluarga pasien ke subway, lalu apa artinya Cheshire bagi Gue?